Ketika seseorang sedang memiliki selingkuhan ini biasanya memang enggan begitu pulang kerja langsung menyapa dengan baik dengan pasangan, memperlihatkan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya membahas seputar kehidupan rumah tangga. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 tanda-tanda baru istri selingkuh atau 8 ciri baru istri selingkuh. Nah, yang baru ini apa saja? Apakah semuanya baru? Tidak. Ya, karena setiap perselingkuhan menggunakan cara yang berbeda-beda. Namun di setiap konten selalu ada tanda-tanda yang baru. Ya, karena kalau semuanya baru ini mungkin berat ya. Namun ketika beberapa tanda ini selalu ada Anda temukan tanda-tanda baru yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan ya. Ini. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Setiap hal yang bersifat perselingkuhan tentunya ada perubahan-perubahan yang bisa dilihat. Nah, hal yang pertama yang harus Anda lihat adalah perubahan dari bahasa tubuh pasangan Anda. Ya, saat dia berdekatan dengan Anda, apakah dia ya ada bahasa-bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa dia ada rasa takut yang ia sembunyikan pada saat ia berdekatan. Nah, tentunya ia akan lebih banyak berpaling dari Anda daripada menatap Anda. Ini biasanya. Dan dia selalu ada alasan ketika dipanggil oleh pasangan, ya, tidak secepatnya mendekat, tapi dia memang selalu ada, iya sebentar dulu, selalu ada jeda untuk itu ya. Jadi tidak seperti biasanya. Ini yang pertama. Lalu hal yang kedua, tiba-tiba ia menjadi dingin, pendiam, dan hal ini memang secara umum adalah hal yang memang sering terjadi ya. Kita didiamkan tapi kita tidak diberitahu kenapa ia diam. Nah ini. Jadi di sini diam adalah merupakan awal ya rasa ketidaksukaan terhadap pasangan, awalnya seperti itu. Jadi diam tapi memang sebelumnya sebelum jauh-jauh hari ini ya tidak ada permasalahan yang langsung bersinggungan dengan pasangan. Bisa jadi dia diam memang menyembunyikan sesuatu dari Anda. Artinya dia tidak mau ditanya banyak tentang apa yang sedang terjadi. Ini. Jadi komunikasi memang mulai menurun atau bahkan berkurang dan menghilang. Ini. Lalu hal yang ketiga, ini memang sudah bukan rahasia lagi ya. Biasanya diimbangi dengan penurunan hasrat seksual terhadap pasangan. Ini. Jadi ini nggak di mana. Secara umum bisa kita pahami, seseorang ketika sudah mendapatkan yang baru, maka ia akan sedikit banyak mulai melupakan yang lama. Ini dalam hal apapun ya. Jadi seseorang ini pada dasarnya ingin hidup selalu baru dalam segala hal ya. Jadi kalau yang baru biasanya lebih diperhatikan daripada yang lama. Ini sudah umum terjadi dan bisa kita pikir dengan logika kita, memang seperti itu. Ini fakta ya. Lalu yang keempat, hal yang memang masih saja sampai detik ini masih terjadi ketika seseorang sedang selingkuh. Ini akan mengalami penggunaan ponsel yang di luar batas, artinya di luar kebiasaan. Dia akan jauh lebih terpaku, lebih serius ya menghadapi ponselnya. Bahkan ketika dipanggil oleh pasangannya pun enggan untuk menyaut. Ini biasanya ketika seseorang ini sedang asik atau sudah mulai kecanduan. Ini. Yang kelima, biasanya ya, ketika seseorang sedang memiliki selingkuhan ini biasanya memang enggan begitu pulang kerja langsung menyapa dengan baik dengan pasangan, memperlihatkan keceriaan, memperlihatkan kegembiraan karena sudah seharian tidak bertemu dengan pasangan, itu hilang
Ya, jadi biasanya ketika seseorang sudah memulai memiliki selingkuhan, biasanya begitu ia pulang langsung mandi dan tidur. Nah, ini akan mulai terjadi, ya. Jadi pulang, mandi, tidur. Dia tidak mau basa-basi lagi dengan pasangan, tidak mau banyak keluar energi untuk berbicara dengan pasangan, tidak mau lagi bersantai dengan pasangan, lalu bercerita dengan pengalaman masing-masing di siang harinya. Ini akan hilang bagian-bagian dari ini. Lalu yang keenam, biasanya seseorang rela mengubah tata rambut, ya, demi seseorang, ya, merubah gaya rambut. Tatanan rambut ini akan berubah. Bagaimana dia berusaha untuk tetap tampil cantik dari semua gaya, ya, termasuk gaya berpakaian, gaya bersolek, lalu gaya rambut. Ini tiga-tiganya biasanya mengikuti, ya. Yang ketujuh, biasanya ketika seseorang sedang gencar-gencarnya, ya, melakukan perselingkuhan, ini ogah ketika diajak bicara untuk bagaimana masa depan kita. Bagaimana kita membangun masa depan yang baik untuk diri kita dan anak-anak kita. Ini ogah, karena dia disibukkan dan dia merasa bahwa seakan-akan orang yang di luar sana lebih bisa menghandle semuanya nanti. Ya, biasanya seperti itu. Jadi dia berpikir bahwa dalam batinnya, kalau toh diteruskan hidup sama kamu juga saya nggak ada apa-apanya, ngapain ngomongin masa depan. Mungkin seperti itu. Ya, ini baru mungkin, belum pasti. Ya. Yang kedelapan adalah riasan tercoreng. Dalam bahasa lain ini adalah dia akan bersolek lebih dari segalanya, lebih dari biasanya maksudnya. Ya, dia akan bersolek lebih terlihat cantik lagi, lihat lebih, pokoknya serba hal-hal baru yang mungkin awalnya tidak digunakan itu mulai digunakan, ya, agar tampil lain dari yang lain. Nah, ini untuk siapa? Ya, toh? Kalau memang itu untuk suami, Masya Allah, luar biasa, ya. Karena perbedaannya di sini, ketika seseorang memang dari awal selalu bersolek seperti itu biasanya adalah murni untuk menyenangkan suami. Namun ketika apa yang dilakukan ini adalah baru-baru ini, apalagi setelah kita merasa ada sedikit kecurigaan, ini juga mungkin pantas dicurigai. Nah, jadi kembali lagi bahwa untuk meyakinkan semua itu, tanyakan baik-baik. Ya, kalau ditanyakan baik-baik masih tidak bisa, konsultasikan dengan teman-teman yang memang bisa kiranya membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.